In the ring when the thoughts is a man to bout. Shadow boxing with fears trying to knock him out. Demons in my corner, whispering out. Gotta keep my guard up, can't let him shout me out. I'm dodging left hooks from past mistakes. Tinju bukan hanya soal siapa yang menang. Ini tentang siapa yang bertahan. Awalnya bahwa kita mencintai pekerjaan itu, olahraga itu, makanya kita tidak bisa motivasi mau apa. Kenapa kau makan sayur? Oh, saya makan sayur karena nggak mungkin. Jadi karena memang udah passion, suka tinju itu menantang untuk kita merasa bahwa itu seni. Jadi setiap orang yang mengikuti tinju itu saya melihat itu tantangan untuk dia ketika kau berhasil di tingkat pertama, macam main game, bagaimana tingkat berikutnya, bagaimana. Tapi untuk melewati satu tingkatan itu kan kita harus berusaha bagaimana, misalnya latihan, ya kesabaran, emosional, terus lagi hidup yang disiplin, yang teratur. Makanya dia sama kayak kita bermain game, salah ya udah. Kalau tinju itu udah segalanya terus tinju juga itu sebagai pekerjaan saya juga. Untuk jadi atlet, untuk bertarung tuh hobi banget. Hobi terus senang. Bertarung itu salah satu bagian dalam kebahagiaan hidup. Tinju adalah boxing is my life. Hobi, suka dari SD sudah tinju ini macamnya, karena mungkin berawal dari berantem asik kan tinju ini, menantang juga nih. Tapi lama-lama jadi suka, jadi hobi. Nah, mulai dari itu waktu SMA sudah mulai menjajaki tinju amatir. Bahkan habis itu tinju amatir, merantau ke Jakarta, baru masuk tinju profesional. Cita-cita jadi petinju. Saya waktu itu kuliah. Ya, kalau saya mau cerita sedikit, mungkin perjalanan tinju saya ada waktu pas saya SMA sudah bertinju, terus mau pengen jadi petinju, tapi orang tua tidak kasih. Tapi niatnya untuk jadi petinju ini benar-benar mau benar gitu, sebagai jalan hidup lah gitu. Orang tua suruh kuliah, oke, saya selesai kuliah. Selesai kuliah, ditanya kamu cita-cita jadi apa? Jadi petinju. Kalau atlet boxing memang udah suka dari kecil, udah sering tabuhan. Jadi saya memilihnya untuk jadi petinju. Dari petinju terus jadi pelatih juga biar ilmunya kita kasih ke orang. Dan saya juga jadi atlet dari kelas 5 SD, atlet boxing ya. Saya senang untuk jadi seorang petarung dan juga sebagai seorang pelatih. Itu hobi saya. Gimana? Dari dulu suka berantem. Waktu SD itu suka berantem, sekolah itu suka berantem. Ya, satu-satunya jalan ambil alih untuk jadi atlet boxing. Pertama ya, kalau aku ngerasa sih mungkin emang sebagai cowok ngeliat combat sport tuh hal yang keren gitu ya. Pertama itu, terus habis itu kalau dulu di TV One suka ada pertandingan tinju juga, suka nonton. Terus juga denger sama kayak Daud Yordan, Chris John, itu yang bikin kayak suatu saat pengen nyobain deh gitu, latihan tinju gitu. Tapi kalau misalkan kenapa akhirnya bisa sampai ikutan latihan itu kayak gimana? Karena ngerasa emang pengen lifestyle sehat sih. Karena kan kalau dulu di sekolah SMA itu kan main olahraga futsal sama bola, tapi kan
itu bukan olahraga yang bisa dilakukan tiap hari dan sendiri gitu kan. Jadi ngeliat ada tinju dan juga ngeliat ada tempat latihan yang di eksibisi ini, aku ngerasa sih emang kayaknya pengen coba hal yang baru aja gitu. Kalau boleh tahu siapa sih dari nama-nama yang tadi kamu sebutin, siapa sosok petinju yang paling menginspirasi kamu? Yang paling menginspirasi sih jelas pelatih aku sendiri, Coach John sama Coach Eddie, karena mereka yang benar-benar ngebimbing aku dari nol, dari nggak bisa mukul sama sekali, dari latihan bentar aja capek sampai bisa tanding 2 kali dan puji Tuhan juga menang. Boleh tahu menangnya berarti kalau di boxing itu ada kayak emas, silver gitu atau? Oh, dua-duanya mas. Dua-duanya. Iya. Berarti kamu dari awal tinju, apakah langsung masuk ke klub ini atau kamu otodidak dulu? Langsung ke sini sih pertama kali, benar-benar belajar mentah nol dari sini. Apa sih pelajaran yang paling bikin kamu bisa stay di sini dan bikin kamu seperti sekarang dari coach kamu juga? Yang pertama pasti jelas disiplin dengan coach aku yang sambil melatih pun paginya mereka bisa tetap latihan, mereka masih sering tanding. Terus juga ada rasa keluarga sih di sini sama orang-orangnya juga welcome banget, suportif banget satu sama lain gitu. Seberapa sering sih kamu latihan dalam seminggu? Kalau untuk sekarang sih lagi nggak ada tanding, seminggu sekali sih buat maintain saja. Cuma kalau mungkin nanti ada tanding pasti bakal bisa dengar. Paling sering seminggu berapa kali? Paling sering kemarin untuk tanding sempat 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Iya. Itu seharinya berapa jam kalau boleh tahu? Seharinya 2 jam. Seharinya 2 jam. Iya. Tapi itu capek banget ya? Capek secara fisik dan capek secara mental jujur ya. Apa sih hal apa yang bikin mental kamu tuh capek banget? Ngerasa apa ya, nggak pernah ngerasa puas sih sebenarnya. Jadi setiap kali latihan ngerasa karena kan coach juga pasti jauh lebih baik, jadi mereka negur aku juga, aku ngerasa kayak banyak banget hal yang masih aku bisa pelajarin dan bisa tingkatin lagi gitu sih. Berarti dari kedua coach kamu ini juga ngelatih mental kamu banget ya? Jelas banget, karena mereka ngajarin disiplin, menghargai waktu dan juga tentunya gimana caranya kita bisa menghargai diri sendiri jauh lebih baik sih. Boleh tahu nggak sih dalam 2 jam pelatihan ini biasanya kamu tuh ngapain aja? Kalau pertama sih biasanya pemanasan, habis itu skipping, terus habis itu tergantung programnya hari ini, misalnya lebih ada footwork ataupun footwork tidak sih sebenarnya, lebih sering ke biasanya sit training atau lebih ke body weight begitu sih. Habis itu baru kurang lebih 40 menit sampai sejam pertama itu fisik, baru habis itu masuk ke sesi teknik boxingnya gitu. Menurut kamu lebih berat di fisiknya atau ke tekniknya? Lebih berat ke dua-duanya sama-sama berat sih, karena kan beda juga ya perasaannya. Karena yang pertama itu jelas kalau fisik ya jelas badannya capek banget, terus yang kedua kalau udah teknik itu gimana caranya bisa tetap ngasih yang terbaik walaupun badan udah capek. Jadi mungkin lebih berat jauh di teknik sih, karena pasti latihan fisik dulu gitu. Terus apa sih tantangan terbesar kamu yang kamu rasain selama bertinju ini 2,5 tahun? Tantangan terbesar mungkin cedera sih. Cedera mungkin yang emang bagi semua atlet menurut aku yang nggak bisa bohong ya pasti menghambat dari segi waktu, dari segi latihan dan juga progres yang dibangun. Paling berat cedera. Oke, boleh tau nggak cedera apa yang udah pernah dialami? Cedera pas tanding pertama rahangnya geser ya. Terus habis itu beberapa bulan setelah tanding pertama ada cedera di ligamen pergelangan tangan. Yang pertama di sebelah kiri, habis itu beberapa bulan kemudian di sebelah kanan. Oke, itu berarti apa ya? Sorry ya, untuk penyembuhannya kira-kira berapa lama ya? Penyembuhan sih karena waktu itu rajin fisio juga, jadi kurang lebih nggak bisa latihan 1,5 bulan sih setiap kali habis cedera itu. Oke, ada lagi mungkin selain itu? Sama baru kemarin terakhir ini pembuluh darah yang pecah, tapi bukan gara-gara tinju, gara-gara bersin terus darahnya mau coret banget, jadi menghambat nggak bisa sparring, nggak bisa drill gitu dulu sih. Tapi pernah nggak sih kamu cedera waktu kamu ditanding? Itu yang pertama, yang nahan geser. Oh yang nahan geser, Iya. itu aja? Itu aja. Aja tapi udah geser ya nahannya ya? Ya begitulah. Tapi itu jadi hambatan kamu atau kayak
kamu jadi takut atau termotivasi lebih? Termotivasi lebih sih, karena mikirnya kayak yang jelas pasti kalau misalnya biasa kan pasti cari kena pukul ya. Jadi motivasi buat diri aku sendiri gimana caranya supaya aku bisa lebih sedikit lagi kena pukulan, lebih jarang lagi kena pukulan, biar merasa harus lebih jago lah, biar mengurangi resiko cedera gitu sih. Oke. Arti tinju buat coach ini lebih dari jalan hidup ya coach ya? Ya, Kayak apa nih, kalau boleh dideskripsikan arti tinju buat coach ini apa? pegangan hidup. Pegangan hidup, oke. Kenapa tuh coach? Karena ya semuanya saya pertaruhkan ke tinju. Jadi bangun pagi, latihan, habis latihan saya ngajar, habis ngajar latihan lagi, habis latihan ngajar lagi. Jadi semuanya tinju. Berarti dari bangun sampai tidur lagi isinya tinju. Nonton pun itu hampir ya tinju. Selain motivasi hidup ya tinju. Terus sebagai atlet nih, yang udah udah puluhan tahun bahkan menjadi atlet, terus itu mempengaruhi nggak sih coach? Gimana caranya coach melatih member juga? Kalau berlatih atau jadi atlet sama melatih itu bedanya juga ada. Yang misalnya kalau kita melatih mungkin banyak kesabaran, cara menjelaskan ke member-membernya bagaimana bertinju, bagaimana tentang bertahan, menyerang kayak gitu. Berarti maaf coach, berarti banyak banget pengalaman waktu coach menjadi atlet yang dikasih tahu nih ke member-member yang dilatih juga. Sama kayak saya ingin mereka, kalau kita mengajari member, sama seperti saya ingin mereka menjadi atlet. Jadi apapun yang saya belajar, saya kasih tahu ke mereka. Jadi dan saya juga sebagai atlet, ya setiap hari saya juga belajar tentang metode-metode baru tentang tinju. Jadi semakin majunya perkembangan perkembangan tinju, mungkin ada teknik-teknik bertinju yang baru atau teknik modern itu ada. Jadi ya saya sih lebih kepada kita belajar bersama. Bukan saya mengajar, mari kita belajar bersama. Jadi artinya bahwa mereka juga mungkin belajar. Jadi kita sama-sama belajar bersama, kita bahas bersama. Saya pikir gitu. Berarti banyak banget metode-metode baru, teknik-teknik baru yang diketahui sama coach karena adanya teknologi ini kan ya coach ya. Terus agak susah nggak sih coach buat kayak menggabungkan teknik lama sama teknik modern ini? Sebenarnya sih enggak terlalu beda jauh antara yang lama sama yang baru. Tapi kalau mungkin metode yang lama itu mereka lebih kepada kekuatan fisik, power gitu. Jadi lebih mudah mencederai lawan. Nah kalau yang baru ini teknikalnya lebih kelihatan, teknik bertinjunya lebih bagus. Itu yang saya pahami. Oke coach. Terus ada nggak sih coach tantangan tersendiri dalam melatih member-member nih? Oh, banyak. Boleh ceritain nggak coach? Dikit aja. Tantangan yaitu pertama, kalau misalnya saya mengajar anak-anak, artinya kita harus sabar menghadapi anak-anak yang satu maunya gini, yang satu maunya gini. Apalagi anak-anak yang baru pulang sekolah datang, ya saya membayangkan gimana perasaan saya kalau pas pulang sekolah terus disuruh ayo skipping di sini. Jenuhnya itu, jadi kita harus lebih memahami tentang keadaan mereka. Kalau mereka capek, mereka ini, kita harus lebih mengerti. Kalau yang untuk orang-orang dewasa itu agak lebih mudah, lebih ini karena kita menjelaskan sama-sama berdiskusi. Oke, berarti ada nggak sih coach sedikit mungkin pengalaman menarik nih yang bisa dibagi ke kita saat coach ini melatih member-member? Ada nggak?
saya suka bercanda. Oke. Saya dengan member-member, jadi kita memecahkan suasana yang tegang. Namanya kan tinju ini ada kontak fisik, jadi kalau kita terlalu fokus ke kontak fisik, kadang-kadang ya untuk kekakuan itu, untuk memecahkan kekakuan ya saya sering bercanda. Misalnya nama datang, saya perkenalkan, ini teman kita juara dunia kiamat. Nah, jadi mereka ketawa. Nah, candaan-candaan itu yang memecahkan suasana yang kaku tadi saya biasanya seperti itu. Oke, karena candaan itu mungkin juga bakalan bangunin mood mereka kan ya untuk berlatih juga ya. Iya. Kalau untuk motivasi terus tetap Semangat. Terus kalau misalkan buat coach sendiri, tinju atau boxing itu bermanfaat apa sih buat coach? kalau tinju itu udah segalanya guys. Terus tinju juga itu sebagai pekerjaan saya juga. Tadi kan coach bilang pengen memberikan ilmu-ilmunya buat yang dilatih ya coach ya. Gimana sih pengalaman coach 11 tahun ini itu bisa mempengaruhi gaya coach dalam melatih murid? Kalau mempengaruhi pelatih murid, murid-muridnya udah bawa tanding dari nggak ada pengaruh. Ada yang kayak pengalaman menarik dari coach sama anak baru yang baru terjun boxing gitu? Ya, itu ada anak-anak baru yang baru pertama kali latihan. Nah, kita ajarin mau jab strike masih belum tahu, dan kita ajarin serius, kita bilang begini pukulnya salah, tapi kita harus salah, nggak boleh. Jadi tetap harus sabar ya coach ya. Oke. Terus coach kan di sini udah 11 tahun ya berarti jadi atlet boxing. Terus ada nggak sih coach yang kayak teknik baru yang baru ada sekarang sama teknik lama gitu? Kalau zaman sekarang kita tekniknya yang zaman sekarang ya, tekniknya harus lebih cerdik. Oh, lebih Ya, cerdik. kalau zaman dulu kan mereka harus fisiknya. Terus itu susah nggak sih coach buat kayak ngimbangin antara teknik lama sama teknik baru gitu? Kalau teknik lama sama teknik baru ya nggak susah, karena fisik sama teknik pukulan tinju kita bisa. Tinju adalah boxing is my life. Sebagai atlet boxing, gimana rutinitas latihan coach? Mengingat coach harus ngimbangin nih waktu antara melatih dan berlatih. Nah itu jujur dari dulu sampai sekarang tuh saya selalu siapin secara kehidupan dari luar itu ada yang namanya disiplin paling ini. Setiap pagi subuh jam 5 itu harus tetap bangun. Jam 4, jam 5 tetap bangun. Udah baca buku sedikit terus berolahraga. Olahraga walaupun sedikit, jogging walaupun 20 menit, 30 menit, yang penting bisa terisi. Apa momen yang paling sulit dalam karir bertanding coach? Paling sulit dalam karir bertanding ya. Itu menghadapi yang sulit itu ketika schedule pertandingan tuh datang cuma 1 minggu, 2 minggu atau 3 hari. Itu paling sulit karena kan dikasih tahu tiba-tiba. Gimana tuh cara ngatasinnya? Ngatasi mau nggak mau kita harus siap. Nah, jadi karena itu pengalaman sering terjadi, jadi setiap hari saya harus mempersiapkan diri, yaitu latihan tanpa mengenal waktu capek. Jadi setiap hari latihan. Siapa lawan terberat yang pernah coach hadapi, baik secara teknik maupun mental? Ada satu petinju Thailand namanya Yot Mongkol Forsangtep.
satu petinju yang tangguh juga dan baik. Dia sampai pernah juara dunia di kelas WBA. Itu kita 3 kali ketemu dan 3 kali itu saya kalah KO, jujur. Itu termasuk petinju dari sepanjang petinju itu dia yang bagus. Sama di Indonesia salah satu juga senior saya Mauli Manakane, itu juga petinju bagus dan selalu saya andalin juga di atas ring back. Bagaimana coach menjaga motivasi untuk terus berkompetisi meski sudah memiliki peran sebagai pelatih? Sekarang membagi waktu, untuk mengisi ngelatih dan juga waktu untuk tetap saya fokus ke latihan. Motivasinya buat tetap tanding ya? Motivasi untuk tetap tanding sih masih. Iya. Masih berapi-api. Masih ya. Karena ya itu, bertanding itu harus mempersiapkan diri ya, disiplin. Kunci dari semua itu cuma disiplin. Kalau bertanding di atas ring itu saya harus mempersiapkan diri saya dengan matang, dengan baik untuk di atas ring. Tapi kalau melatih orang untuk naik ke atas ring, itu saya harus siapin teknik dan sebagainya. Saya harus pelajarin teknik dan baik untuk memberikan ke murid atau teman yang mau bertanding ini. Nah, sekarang kita ke pengalaman di Beyond Combat nih. Oh iya, oke. Apa yang mendorong coach nih untuk ikut serta di Beyond Combat? Beyond Combat ini salah satu acara yang populer dan bagus. Jadi saya senang. Bagaimana adaptasi coach dari boxing murni ke format Beyond Combat nih yang punya variasi teknik? Sebenarnya tekniknya nggak terlalu berbeda jauh, sama saja. Cuma itu mungkin di situ ada beberapa yang harus dibenahin dan dibenarin lagi. Jadi oke lah, nggak terlalu ribet. Menurut coach nih, apa keunikan Beyond Combat dibanding event pertarungan lain di Indonesia? Beyond Combat punya keunikan tersendiri karena dia bukan acara boxing saja, dia ada acara kick striking. Jadi ada beberapa bela diri di Indonesia itu ditandingkan di situ. Jadi acara-acara lain kan hanya cuma monotonnya itu satu acara boxing saja, Muay Thai saja. Kalau Beyond Combat enggak. Dia ada boxing, ada kick striking, yaitu ya udah Muay Thai bisa dibalik ke kick striking. Jadi lumayan bagus. Apa tantangan terberat coach sama bertanding di Beyond Combat? Apakah lebih pada fisik, teknik, atau mental? Lebih ke fisik. Karena mental aku punya mental yang begitu baik, teknik punya teknik yang begitu baik, cuma fisik. Karena fisik itu, karena saya nggak bertanding dari 2019. Ya 2023 masih tanding juga ya. 2 tahun ya, 2 tahun baru taruh. Akhirnya, gimana tanggapan coach tentang wasit yang waktu itu mencurangi di Beyond Combat? Tanggapan mungkin wasit itu dia baru pertama kali jadi wasit di situ dan dia mungkin belum pahamin tentang role-nya, atau dia sudah paham tapi dia gegabah untuk mengambil keputusan itu. Karena kan keputusan seperti itu kan, satu, kalau wasit baru itu dia satu menyelamatkan si petarung gitu. 2, dia baru pertama kali jadi wasit. Jadi itu nggak bisa menyalahkan apapun. Visi dan pesan. Apa target pribadi coach ke depan baik sebagai pelatih maupun sebagai atlet? Target ke depan sih untuk mungkin jadi atlet, masih untuk bisa jadi juara.
kedua mungkin bisa jadi pelatih untuk melatih generasi baru lebih baik lagi daripada saya. Jadi walaupun saya mungkin sampai di tingkat nasional atau Asia, tapi mungkin generasi baru itu kita bikin sampai ke tingkat dunia. Karena untuk hari ini kita punya banyak generasi dan juga punya banyak event. Kalau bisa event lebih banyak lagi. Gitu. Bagaimana coach melihat perkembangan olahraga tinju dan combat sport di Indonesia dalam 5-10 tahun mendatang? Oh, untuk sekarang dan sampai ke depan tuh sangat baik ya. Yang penting segala sesuatu seperti sponsor, dukungan apapun dari pihak apapun itu harus mendukung hal-hal ini. Seperti Combat Sport harus didukung dari semua pihak. Karena itu ini untuk membangun generasi baru yang akan lebih baik ke depan. Karena kita nggak seperti gini aja, kita harus sampai ke tingkat dunia. Ada nggak pesan buat generasi muda yang ingin menjadi atlet tinju? Pesan yang terbaik untuk semua generasi muda yaitu latihanlah tanpa merasa lelah dan tanpa merasa bosan. Apapun itu hasilnya, karena itu bukan 1 tahun 2 tahun. Hasil yang kita tanam hari ini atau kita latih hari ini, kita akan mendapat hasil yang terbaik itu sekitar 5-10 tahun yang akan datang. Dan jangan bosan-bosan untuk latihan dan jangan bosan-bosan untuk belajar dalam segala hal apapun. Yang terpenting adalah menghidupi lingkungan itu dengan hal positif yang begitu baik. Untuk kita generasi baru itu lebih baik, lingkungan itu harus kita rubah. Kita rubah dengan hal-hal yang disiplin. Melatih diri, mental, pola hidup yang baik, itu penting. Motivasi jelas pengen lifestyle sehat, itu udah dari awal. Aku ngerasa kalau tinju ini olahraga yang berkelanjutan, nggak cuma kayak beberapa kali saat doang, FOMO doang. Nggak, aku ngerasa tinju ngajarin lebih dari sekedar adu pukul, tapi juga melatih mindset dan juga fisik sih jauh lebih sehat gitu. Pernah bosan nggak? Bosan pernah, pasti pernah. Apalagi kalau misalnya habis tanding, jujur aku pasti nggak latihan dulu seminggu 2 minggu sih. Rehat dulu, karena emang sebelum tanding tuh jenuh banget, benar-benar fokus di tanding, isinya latihan doang sampai suntuk lah latihan mulu gitu. Jadi bosan pasti pernah. Tapi kenapa akhirnya dari bosan dan suntuk itu apa yang bikin kamu balik lagi? Yang pasti ngerasa belum puas, karena yang menang pertama menangnya cuma unanimous decision. Jadi keputusan dari 3 juri memutuskan untuk menang. Jadi ngerasa kayaknya untuk abis tanding pertama kayaknya mau mengejar KO. Terus abis itu tanding kedua, puji Tuhan TKO, tapi lawannya belum sampai jatuh tuh belum puas sih sebenarnya. Jadi masih ngerasa banyak hal yang bisa dicapai lebih gitu. Oke, berarti emang belum puas aja ya? Iya, dari belum puas. Terus kamu merasa nggak sih kalau misalkan tinju itu jadi salah satu cara kamu buat ngontrol emosi atau stres kamu? Iya, jujur aku orangnya dari dulu emosi yang gampang banget marah-marah. Tapi setelah kenal tinju dan tahu kalau misalnya aku bisa mukul orang, aku bisa lebih nahan kayak, oh aku tahu nih kalau misalnya aku marah bisa menyebabkan dampak yang buruk buat orang. Jadi jauh lebih bisa menahan emosi sih. Terus apa sih momen yang paling berkesan selama kamu 2,5 tahun di tinju ini? Momen paling berkesan, bukan tanding sih, tapi lebih ke ngeliat coach aku bisa bawa pulang sabuk internasional dan aku bisa megang, itu rasanya senang banget sih. Terakhir deh ya, apa sih tujuan kamu sekarang? Apa ya bahasanya? Target kamu apa sih sekarang? Mungkin untuk target sekarang mau masuk ke tanding antar kampus buat ngeliat juga, karena kan banyak banget mahasiswa lain juga di sini yang latihan, ya pengen mencapai hal yang baru juga sih.